Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait aplikasi kecerdasan buatan atau AI, yaitu ChatGPT. Pada kesempatan kali ini, presentasi untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Oke, langsung saja. Uh, pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait dengan ChatGPT. Apa sih itu ChatGPT? ChatGPT sendiri merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang dikembangkan pada tahun 2018 oleh suatu laboratorium kecerdasan buatan yang terletak di Ohio, Amerika Serikat. Laboratorium ini sendiri bernama OpenAI. Selanjutnya yaitu terkait dengan sejarah ChatGPT. Secara garis besar, perkembangan ChatGPT sendiri dibagi menjadi 5 fase utama. Yang pertama yaitu GPT-1 yang diciptakan pada tahun 2018. Yang selanjutnya, perkembangan penerus GPT-1 adalah GPT-2 pada tahun 2019. Dan selanjutnya adalah GPT-3 pada tahun 2020. Dan setelah itu ada ChatGPT pada tahun 2022, dan pada 2023 terdapat perkembangan ChatGPT dan munculnya GPT-4. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang GPT-1. GPT atau Generative Model Transformer Model 1 ini rilis pada tahun 2018 yang merupakan prototipe pertama yang merupakan model bahasa berbasis transformer, yaitu sebuah pemrograman yang dirancang untuk dapat menghasilkan output teks secara otomatis berdasarkan input teks yang diberikan. Jadi pada GPT-1 ini kita dapat memasukkan teks dan GPT-1 akan memprosesnya dan akan mengeluarkan input teks. Contohnya yaitu kita bisa menyebutkan ke GPT, sebutkan contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup. Maka ChatGPT akan membalas dengan bernafas, berkembang biak, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu fase 2, pengenalan GPT-2. GPT model 2 ini rilis pada tahun 2019 yang merupakan penerus dari GPT-1. Di dalam GPT-2 ini mengalami peningkatan kecerdasan dengan input parameter sekitar 1,5 miliar parameter, sehingga lebih besar dan lebih canggih daripada GPT-1. Nah, pada GPT-2 ini dari pihak OpenAI sempat menahan rilis versi penuh dari GPT-2 karena output dari GPT-2 ini terlalu mirip dengan manusia, dan dari pihak OpenAI ini mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan oleh manusia, sehingga mereka sempat menahan rilis versi penuhnya. Namun setelah itu GPT-2 pun dirilis secara maksimal atau secara penuh. Untuk yang selanjutnya yaitu fase 3 atau pengenalan GPT-3. GPT Generative Model Transformer Model 3 ini rilis pada tahun 2020 yang merupakan penerus dari GPT-2 yang mengalami peningkatan kecerdasan dengan input parameter sekitar 175 miliar parameter. GPT-3 ini sendiri memiliki kecerdasan yang sangat baik, terbukti dengan kemampuan barunya dalam menerjemahkan bahasa, menulis kode, dan membuat puisi. Jadi pada GPT-3 ini kecerdasannya sudah meningkat drastis dari 1,5 miliar menjadi 175 miliar parameter, dengan buktinya yaitu kemampuan menerjemahkan bahasa, bisa menulis kode. Jadi GPT-3 ini sudah mulai bisa coding dan bisa membuat puisi. Jadi GPT-3 ini sudah juga mempelajari terkait seni. GPT-3 ini sendiri menjadi dasar dari layanan ChatGPT yang sekarang kita gunakan, karena dapat menghasilkan output yang lebih relevan dan lebih alami atau natural dengan jawaban dari manusia. Yang selanjutnya yaitu fase 4 terkait dengan pengenalan ChatGPT.
ChatGPT ini sendiri rilis pada tahun 2022 yang merupakan aplikasi yang didasari oleh GPT-3 atau ChatGPT ini juga dapat disebut sebagai GPT 3,5, yaitu peralihan dari GPT-3 sampai dengan GPT-4 yang merupakan penerus dari edisi sebelumnya dengan peningkatan kecerdasan yang membuat outputnya lebih relevan dan natural serta terasa lebih personal bagi penggunanya. Untuk yang terakhir yaitu fase 5 terkait perkembangan ChatGPT dan lahirnya GPT-4. GPT-4 sendiri ini rilis pada tahun 2023 yang merupakan penerus dari GPT sebelumnya dengan kemampuan pemahaman yang sangat ditingkatkan. Untuk terkait parameternya sendiri, dari OpenAI belum merilis berapa miliar parameter yang digunakan pada GPT-4. GPT-4 ini sendiri telah digunakan sebagai update untuk ChatGPT yang telah kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini ChatGPT yang kita gunakan itu menggunakan otak atau teknologi dari GPT-4. Dari GPT-4 ini sendiri telah memberikan fitur terbaru. Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan dalam memproses input berupa gambar dan dapat memahami konteks percakapan dengan menggunakan aplikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait kegunaan ChatGPT dalam pekerjaan. Nah, ini merupakan preview dari website ChatGPT dan bisa kita lihat banyak fitur yang dapat kita manfaatkan dari web ini. Dari yang pertama kita bisa membuat gambar atau create image, summarize text, kita bisa merangkum dari teks, kita juga bisa membuat kode, bisa menganalisis gambar, membuat rencana dalam bentuk rencana pekerjaan atau rencana perjalanan sesuai apa yang kita butuhkan. Selain itu juga kita bisa dibantu untuk menulis. Di menu Help Me Write ini kita juga bisa meminta nasihat dalam Get Advice dan Surprise Me. Ketika kita memilih Surprise Me ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang mengejutkan dari AI, dari ChatGPT ini sendiri. Jadi sebenarnya ChatGPT ini bisa menjadi personal assistant untuk kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa fitur yang telah saya gunakan di ChatGPT. Yang pertama terkait create image atau membuat gambar. Ini merupakan contoh dari fitur pembuatan gambar. Contoh, saya meminta ChatGPT untuk membuat ilustrasi foto orang yang memanjat pohon. Maka di sini bisa kita lihat bersama bahwa ChatGPT memprosesnya dengan baik. Hal ini dapat membantu fotografer atau ilustrator dalam menyajikan presentasi kepada klien dalam bentuk proposal penawaran. Fitur tersebut juga dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh profesi-profesi lain untuk membuat bayangan atau imajinasi sebagai perencanaan. Yang selanjutnya yaitu fitur membuat kode dalam pemrograman atau coding. Contoh, saya di sini meminta ChatGPT untuk membuat kode sederhana untuk game dan dapat kita lihat bahwa ChatGPT membuatnya. Fitur ini dapat digunakan oleh pemrogram data untuk membantu membuat kode sederhana dan juga terdapat fitur untuk mengecek kesalahan atau apa yang kita miss dari dalam membuat kode pemrograman. Terima kasih. Berikut telah disampaikan terkait presentasi ChatGPT dan sampai jumpa kembali.